Resmi, Timnas Indonesia jadi negara termahal di ASEAN. Sintayong atau STY resmi memanggil 28 pemain untuk laga melawan Vietnam di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 7 Maret. Dari total 28 pemain yang dipanggil Sintayong, setidaknya terdapat 4 pemain keturunan baru yang akan berseragam merah putih. Adapun pemain itu adalah Ragnar Oratmangun, Tom Hai, Chai Ijes, dan Nathan Cho Aon. Kedatangan 4 pemain keturunan di atas jelas menambah market value Timnas Indonesia dari yang awalnya berjumlah sekitar 150 miliar, sekarang naik drastis menjadi 222 miliar. Angka ini dipastikan akan terus bertambah jika nanti Martin Paes bisa bergabung dengan skuad Garuda. Selain peningkatan market value yang drastis, Timnas Indonesia sekarang memegang predikat sebagai negara termahal di ASEAN. Timnas Thailand yang dikenal sebagai negara superior di ASEAN sekaligus sebagai negara dengan trofi terbanyak AFF Cup menjadi negara termahal kedua dengan total market value sekitar 174 miliar. Lalu disusul oleh Timnas Malaysia dengan total market value menyentuh angka 117 miliar. Untuk posisi keempat dihuni oleh Vietnam dengan jumlah market value sekitar 101 miliar. Sedangkan total 7 negara lain di ASEAN seperti Filipina, Singapura, Myanmar, Kamboja, Laos, Brunei Darussalam, dan Timur Leste memiliki market value di bawah 100 miliar. Erick Thohir belum bisa pastikan Tom Hai dan Ragnar Oratmangun main di laga Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam. Tom Hai dan Ragnar Oratmangun belum bisa dipastikan tampil membela Timnas Indonesia saat menghadapi Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketum PSSI Erick Thohir. Erick Thohir mengatakan kedua pemain tadi masih harus melewati sejumlah prosedur yang ada. Setelah proses rampung, baru nama-nama tadi bisa didaftarkan dalam pertandingan tersebut. Seperti diketahui, Komisi 10 DPR pada Kamis 7 Maret 2024 telah menyetujui proses naturalisasi ketiga pemain keturunan Indonesia, yakni Tom Hai, Ragnar Oratmangun, dan Martin Paes. Hai dan Oratmangun pun telah masuk dalam daftar pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia untuk menghadapi 2 laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Vietnam pada 21 dan 26 Maret mendatang meski belum resmi menjadi WNI. Selain kedua pemain tersebut, Nathan Cho Aon juga masuk dalam daftar skuad yang dipanggil oleh sang pelatih Sintayong. Padahal pemain Swansea City itu juga belum melakukan sumpah menjadi WNI. Erick Thohir pun mengungkapkan bahwa Hai dan Ragnar Oratmangun memang belum bisa dipastikan bermain untuk tim Merah Putih saat berhadapan dengan Vietnam nanti karena masih perlu menyelesaikan sejumlah proses naturalisasi yang ada. Meski begitu, Erick menegaskan bahwa PSSI berusaha keras agar mereka bisa melakukan sumpah menjadi WNI pada 13 Maret mendatang. Tepat pada hari terakhir pendaftaran pemain sehingga bisa membela skuad Garuda. Hari ini kami sedang menunggu surat dari DPR kepada Bapak Presiden. Nanti dari situ Pak Presiden mengeluarkan surat persetujuan supaya pemain ini bisa mengangkat sumpah dan dapat KTP serta paspor, kata Erick kepada awak media saat ditemui dalam rapat anggota Komite Olimpiade Indonesia atau KOI di Hotel Fairmont, Jakarta pada Jumat 8 Maret 2024. Persetujuan supaya para pemain ini bisa mengangkat sumpah dan sehingga bisa mendapatkan KTP dan paspor. Nah, proses ini masih berjalan, jadi jangan dipikir karena kemarin proses sudah baik lalu Tom Hai sama Ragnar bisa main, karena deadline itu pendaftaran tanggal 13
Sedangkan tanggal 11 itu sudah libur ya, jadi kita lagi coba hari ini kita maksimalkan, dan kalau bisa tanggal 13 angkat sumpah sehingga kita bisa register ke FIFA. Nathan akan angkat sumpah juga ya, prosedur Nathan sudah selesai, jadi justru yang potensial bermain sebenarnya Nathan sekarang. Kalau Tom Hay sama Ragnar masih proses. Martin tidak bisa datang karena kan Major League Soccer sedang bermain. Jadi kalaupun Martin nanti proses di FIFA-nya lancar, semuanya lancar, ya Martin Paes baru bisa memperkuat di bulan Juni atau Persib kalahkan Persija, David da Silva cetak brace back timnas Indonesia buat blunder fatal. Persib Bandung berhasil menumbangkan Persija Jakarta saat berduel dalam pertandingan pekan ke-28 BRI Liga 1 2023-2024. David da Silva menjadi bintang kemenangan tim Pangeran Biru dalam duel klasik yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu 9 Maret 2024 sore hari waktu Indonesia Barat. Persib Bandung sukses mengamankan 3 poin setelah menggebuk Persija Jakarta dengan skor 2-1. David da Silva menjadi bintang pada laga ini, pasalnya penyerang asal Brazil itu sukses memborong seluruh gol Persib. Gol pertama tercipta pada menit ke-24, sedangkan yang kedua lahir dari eksekusi penalti pada menit ke-67. Sementara itu, satu-satunya gol balasan dari Macan Kemayoran dicetak oleh Macij Gazos pada menit ke-28. Berbagai upaya yang digalang Persija untuk selamat dari kekalahan akhirnya kandas saat laga berakhir. Malut United menang dramatis lawan Persiraja, promosi ke Liga 1. Malut United berhasil mengalahkan Persiraja dengan skor 3-2 di Stadion Madia GBK pada Sabtu 3 Maret. Malut United pun berhasil promosi ke Liga 1. Tampil sebagai tuan rumah, Malut langsung menekan sejak menit awal, namun serangan mereka mudah dipatahkan. Garis pertahanan Persiraja sulit ditembus. Malahan Persiraja yang pertama kali membuka peluang, kombinasi Andik Firmansyah dan Hamamane Taure beberapa kali membahayakan pertahanan Malut. Dengan hasil ini, Malut United berhak promosi ke Liga 1 2023-2024, menemani Semen Padang FC dan PSBS Piak. Adapun Persiraja harus berjuang di Liga 2 lagi pada musim depan.